Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Papoya, jurusan Teknik Informatika Strata 1 kelas D. Di sini saya akan membuat peta Kabupaten Kupang untuk memberikan informasi terkait dampak siklon Soroja. Saya akan membuat beberapa opsi. Di sini ada luas daerah terdampak, label, terus ini ada kerusakan berat, sedang, ringan, kemudian membuat grafik, dan yang terakhir membuat layout. Pertama-tama kita akan mencari peta dari Kabupaten Kupang, lalu disimpan di dalam folder peta Kabupaten Kupang. Kemudian buka aplikasi ArtsView 3.3, kemudian klik OK, lalu klik Yes. Di sini kita memperbesar dulu layarnya, kita buka untuk view pertama ini. Dia masih loading. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu kita kembali dulu, cancel. Kita klik pada view properties, lalu memberi nama di sini dampak siklon Troja. Dampak siklon Seroja pada Kabupaten Kupang. Tanggal waktunya sekian, kemudian kreator nama saya Mariana Papoya. Lalu pada map unitsnya kita pilih decimal degrees, kemudian distance unitnya pilih kilometer. Lalu klik OK, maka di sini sudah muncul dampak siklon Seroja pada Kabupaten Kupang. Selanjutnya kita buka pada extension. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke. Setelah itu kita pilih. Di sini saya akan meradik semuanya pilihan. Lalu di sini saya radik semuanya. Lalu klik OK. Kita tunggu sampai semua fiturnya muncul. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian close. Setelah itu kita tambah tema add theme. Bisa klik pada di sini atau pada theme di sini. Saya klik di sini. Masih loading. Kita tunggu. Di sini masih loading. Tunggu beberapa saat. Oke.
Kita tunggu, di sini masih loading, ada tanda biru di sini. Oke. Nah, setelah itu kita buka pada folder yang sudah saya buat, yaitu saya buka pada drive F yang sudah saya letakkan petanya, dan saya cari peta Kabupaten Kupang. Di sini pilih image data source di sini, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada petanya, kemudian klik pada view, add theme, add theme, bukan maksud saya, pada view, lalu new theme, bukan add theme tapi new theme, lalu klik pada polygon, OK, kemudian letakkan di dalam drive F yang sudah saya buat. Di sini saya akan memberi nama Kabupaten Kupang. Oke. Nah, lalu kita centang, maka sudah muncul petanya. Di sini saya akan mulai mendigitasi petanya. Kita perbesar gambarnya. Pertama, saya akan mulai mendigitasi untuk Kecamatan Amfoang Timor. Di sini. Lalu klik tahan, kemudian pilih draw polygon di sini. Lalu double klik pada titik awal seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita ganti latar belakangnya yang transparan. Lalu klik apply. Kemudian untuk merapikannya, ini saya perbesar lagi. Klik pada vertex ini, vertex edit, agar dia benar-benar pas pada garis petanya. Seperti ini. Di sini kita rapikan petanya.
Oke, jadi ini sudah selesai, dia sudah benar-benar rapi sesuai garisnya. Lakukan hal yang sama untuk kecamatan yang lain. Selanjutnya, oke, lakukan untuk hal yang sama untuk beberapa kecamatan yang lain. Oke, teman-teman, di sini saya sudah selesai mendigitasi untuk setiap kecamatan pada Kabupaten Kupang. Selanjutnya, kita coba klik di sini dan kita ganti latar belakangnya. Lalu klik apply. Nah, di sini sudah terpisah-pisah seperti ini. Kemudian kita coba pisahkan. Kita coba pisahkan di sini. Nah, maka di sini sudah berhasil untuk memisahkan di setiap kecamatan. Selanjutnya, di sini setelah membuat digitasi petanya dengan batas wilayah, selanjutnya saya akan membuat tabel. Klik pada Dem, kemudian tabel. Di sini kita geserkan seperti ini. Oke, pertama ada Kecamatan Amfuang Timur. Di sini kita beri ID-nya dulu. Di sini edit 1. Tidak, saya mulainya dari Semau. Di sini Kecamatan Semau. Pertama, kita klik dulu Kecamatan Semau. Di sini 0, kemudian yang berikut 1, kita beri ID-nya 1, lalu yang berikut adalah Kecamatan Kupang Barat, ini 2, yang berikut ini 3,
2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, ini yang 11, ini baru 12, 8, 9, 10, 11, 12, ini 13, 14, 15, sepertinya saya akan melihat dulu. Kayaknya di sini ada yang belum dibatasi. Oke, sudah. Ini 9, 10, ini 6, 13, 14, 15, ini 16, 17, 18,
8, 17, 18, 19, 20, 21, ini ada kesalahan. Kita batasi dulu. Kita membuat batas wilayah. Oke. Oke, sudah. Lalu kembali kita beri warna. Seperti ini. Nah, dua satu, ini dua 18, 16, 17, 18. Oh, di sini belum. Ini ID-nya ke 19. Lalu ini ke 20. Ini 21. Ini 22. Ini 23. Ini sepertinya dia kurang 1. Kita lihat di sebelah sini. Jadi tadi ada kesalahan dalam pembuatan ID. Saya sudah memperbaikinya. Jadi pada Kabupaten Kupang ini terdapat 24 kecamatan. Selanjutnya di sini tersisa 1. Kita hapus saja, klik pada edit, kemudian delete. Oh, saya salah membuatnya. File yang harus dihapus adalah yang ini. Pada edit lalu delete record. Oke. Selanjutnya kita akan memberi nama kecamatannya. Klik pada edit lalu add field.
Di sini nama kecamatan. Nama kecamatan dengan type-nya string. Ini 255. Oke. Nah, kita akan beri nama yang pertama untuk ini adalah nomor 1, kecamatan Semau. Kecamatan Semau. Yang kedua, kecamatan Semau Selatan. Ada Semau Selatan yang kedua. Kecamatan Semau Selatan. Lalu nomor 3 di sini Kupang Barat. Kupang Barat. Kemudian setelah Kupang Barat, Kecamatan Nekamese. Nekamese. Lalu Kupang Tengah. Saya akan melihat kembali untuk memastikan. Di sini setelah Nekamese ada Amarasi Barat. Ini Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat. Di sini Amarasi Barat. Kemudian yang berikut Kecamatan Amarasi Selatan. Amarasi Selatan. Yang berikut Kecamatan Taebenu. 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 Lalu di samping Taebenu ada Kecamatan Kupang Tengah.
Taibenu. Lalu di atas ada Kecamatan Amarasi. Kemudian Kecamatan Kupang Timur. Kecamatan Amabi Oeveto. Oke. Setelah itu di paling bawah ada Kecamatan Amarasi Timur. Lalu di atasnya Kecamatan Amabi Oeveto Timur. Ini Kupang Timur sudah. Lalu Kecamatan Fatuleu. Lalu Kecamatan Sulamu. Di sini ada yang paling besar, Kecamatan Fatuleu Barat. Lalu Kecamatan Fatuleu Tengah. Lalu di sebelah sini Kecamatan Takari. Coba kita lihat Kecamatan Takari. Kemudian ada Kecamatan Amfoang Selatan.
Amfoang Selatan. Kecamatan Amfoang Barat Laut. Amfoang Barat Laut. Lalu benar, Amfoang Barat Daya baru Barat Laut. Di sini Amfoang Barat Daya. Lalu di sebelah sini baru Amfoang Barat Laut. Kemudian Amfoang Utara. Di sini Kecamatan Amfoang Tengah. Amfoang Tengah. Lalu yang terakhir ada Kecamatan Amfoang Timur. Oke. Lalu kita simpan. Lalu klik pada tabel. Close. Klik pada tabel properties. Di sini kreator nama saya sendiri, Mariana Papoea. Oke. Lalu simpan. Kita kembali. Kemudian kita klik pada kita di sini, kita simpan dulu. Kemudian klik pada Dem Properties. Ini di sini selanjutnya. Setelah selesai membuat tabelnya, selanjutnya membuat label. Di sini kita pilih text label dengan label fieldnya nama kecamatan. Oke. Lalu kita pilih pada label, klik tahan dan pilih yang ini. Lalu kita klik. Nah,
dia langsung muncul nama kecamatannya. Seperti ini. Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Amarasi Barat, dan yang terakhir Kecamatan Taebenu. Sini sudah semua. Saya periksa ulang dulu. Kita lihat kembali. Oke, sudah semua. Di sini saya telah mengeditnya agar nama kecamatan ini lebih disingkat dengan catch titik, supaya jangan terlalu panjang. Di sini sudah ada labelnya semua. Selanjutnya, pada soal di sini dikatakan kita harus membuat luas daerah yang terdampak. Nah, kita buka kembali pada tabelnya di sini. Lalu kita tambah file baru dengan nama luas daerah. Luas daerah atau luas wilayah. Oke. Kita lihat. Pertama untuk Semau, luas wilayahnya 143,42 km. Mari kita mulai dari atas. Mana Semau 143,42. Selanjutnya Semau Selatan 153,00. 153,00. Kupang Barat 149,72. 149,72 km. Nekamese 128,40. 128,40. Lalu Kupang Tengah 88,64. Kupang Tengah 88,64. Kemudian Taebenu 106,42. 106,42. Amarasi 154,90. Amarasi 154,90. Kemudian Amarasi Barat 246,47. 246,47.
246,47. Lalu Amarasi Selatan 172,71. 172,71. Amarasi Timur 162,92. 162,92. Kemudian Kupang Timur 338,60. Kupang Timur. Kupang Timur 338,60. 338,60. Lalu Oiveto Timur 236,72. 236,72. Oiveto 123,90. 123,90. Sulamu 141,18. 141,18. Kemudian Fatuleu 351,52. 351,52. Jelas wilayah daerahnya. Kemudian Fatuleu Barat 496,47. 496,97. Lalu Fatuleu Tengah 107,85. 107,85. Fatuleu Selatan. Mana? Fatuleu Tengah. Mana kita lihat ulang. Fatuleu Tengah 107,85. 107,85. Kemudian Takari 508,13. 508,13. 508,13. Lalu Amphoang Selatan 305,09. 305,09. Lalu Amphoang Barat Daya 167,61. 167,61. Amphoang Utara 278,42. Amphoang Utara 278,42. 278,42. Amphoang Barat Daya 167,6 sudah. Amphoang Barat Laut 428,59.
48,59. 428,59. Ampuang Timur 133,24. 133,24. Ampuang Tengah 172,21. 172,21. Oke, sudah selesai. Lalu di sini untuk daerah yang terdampak ada beberapa, yaitu Kecamatan Sulamu, Kecamatan Semau, Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Taibenu, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nikamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi, dan Kecamatan Takari. Saya akan mengisi data untuk yang terdampak, jumlah terdampaknya beserta korban jiwa. Jadi sini tambah lagi satu tabel, yaitu tabel jumlah terdampak. Jumlah terdampak dan di sini jumlah terdampak dan jumlah terdampak per kakak dan jiwanya. Jumlah terdampak. Pakai string saja. Oke. Pertama, untuk Kecamatan Semau yang terdampak 669 kakak. Ini 669. Pertama untuk Semau, atau kita dari atas saja. Ampuang Utara. Di sini saya sudah selesai memasukkan data sesuai dengan persebaran korban di sini. Ini adalah jumlah korban yang terdampak dihitung per kakak per jiwa. Sini bisa kita lihat. Selanjutnya saya akan membuat tabel baru untuk membuat jumlah kerusakan berat, kerusakan sedang, dan kerusakan ringan. Tabel untuk informasi fasilitas umum. Jadi di sini kita simpan. Nah, kemudian kita klik Dem, tabel. Di sini kita file, edit. Kita akan membuat tabel baru. Ini kita kembali, lalu klik pada tabel. Kita buat tabel baru. Masukkan di dalam folder yang sudah dibuat tadi. Tabel
kerusakan, oke. Kita tambahkan file baru. Kita tambahkan file yang pertama, ada ID kerusakan dengan type-nya string. Oke. Lalu yang kedua, jenis kerusakan, string. Oke. Dan yang ketiga, jumlah kerusakan. Jumlah kerusakan. Type-nya string. Oke, di sini kita tambahkan yang pertama 1. Jenis kerusakan ringan. Jumlah kerusakan kita lihat 5027 unit. Unit. Tambahkan lagi record. Yang kedua, kerusakan sedang. Kerusakan sedang, jumlah kerusakannya 2026 unit. Ini tadi 5027. Yang kedua ada 2026 unit. Kemudian yang ketiga, kerusakan berat. Ada 2028 unit. Di sini 2028, di sini 2026. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita simpan. Ini kita simpan. Kita buat lagi tabel berikut untuk jumlah korban hilang, luka-luka, dan mengungsi. Ini kerusakan pada rumah-rumah. Kita kembali, kemudian tambahkan tabel baru. Klik pada peta Kabupaten Kupang, tambahkan tabel jumlah korban. Oke. Kita tambahkan properties jumlah korban dengan kreatornya saya sendiri, Mariana Papowea. Oke.
Tambahkan yang pertama ID korban. ID korban kita kasih string, kemudian jumlah korban, mana kita lihat kategori dulu, kategori korban, lalu yang terakhir jumlah korban, string. Oke. Tambahkan record yang pertama untuk kategori korban yang meninggal dunia. Pertama, 1. Kategori korban meninggal dunia. Jumlah korbannya ada 12 orang. 12 orang. Kita tambahkan record berikut. Di sini kita taruh 12 saja. Yang kedua, untuk kategori korban hilang. Untuk korban hilang, jumlahnya ada 3 orang. Jumlah korban 3 orang. Kemudian yang ketiga, untuk luka-luka, korban luka-luka. Korban luka-luka, jumlahnya 26. Ini 3, ini 26. Lalu kategori pengungsi yang keempat, untuk korban, ini bukan korban ya. Untuk yang mengungsi tadi sudah saya buatkan pada tabel yang pertama untuk setiap kecamatan. Nah, itu yang pertama tadi untuk yang terdampak. Ini untuk korban yang mengungsi. Kategori korban mengungsi. Mengungsi jumlahnya ada 148 kakak. Ini 26, 148 kakak. 148 kakak. Untuk fungsi saya rasa tidak usah karena ini untuk kategori korban untuk per orangnya. Atau begini saja.
Jadi ini langsung kita taruh saja. Ada 3 orang yang hilang, luka-luka ada 26 orang. Oke. Di sini saya memperbaiki tabel-tabelnya dengan mengganti tipe datanya. Kemudian ada tabel informasi juga untuk informasi kerusakan dan tabel informasi korban. Selanjutnya saya akan membuat grafik untuk setiap tabel. Kita buka untuk yang pertama, klik pada tabel di sini, lalu klik chart. Nah, di sini add tabelnya untuk luas daerah. Saya akan membuat grafik untuk luas daerah pada setiap kecamatan dengan labelnya nama kecamatan. Oke. Kemudian di sini ini saya akan memberi nama grafik luas daerah. Oke. Maka di sini sudah muncul untuk luas daerah pada setiap kecamatan. Di sini ada grafiknya. Ini dalam satuan kilometer. Kemudian kita bisa mengganti titelnya. Di sini chart. Kembali. Nah, titelnya kita bisa hilangkan. Kemudian yang berikut untuk tabel informasi kerusakan juga sama, kita buat grafiknya. Kita tambahkan untuk ID kerusakan. Kita tambahkan jumlah kerusakan. Add dengan labelnya jenis kerusakan. Lalu ini grafik informasi kerusakan. Oke. Maka di sini sudah muncul kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan beratnya. Oh iya, sebelumnya. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Luas daerah informasi kerusakan. Ini kerusakan ringan. Kerusakan sedang. Lalu kerusakan berat. Kita blok semuanya. Lalu kita lihat grafiknya. Di sini. Untuk kerusakan ringan 5027, kerusakan sedang 2026, dan kerusakan berat 2029. Selanjutnya, untuk tabel informasi korban juga saya memperbaiki juga tabel informasi korban di sini. Kita langsung saja
buat grafiknya, grafik informasi korban, kita add dengan kategori korban, labelnya kategori korban. Oke. Ini yang meninggal dunia yang berwarna merah, kemudian hilang dan luka-luka seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat layout. Di sini kita hilangkan dulu untuk gambarnya, kita matikan tanda centang sehingga tampilannya seperti ini. Kita klik pada jam. Kita akan membuat layout otomatis. Di sini pada view maksud saya, landscape, oke. Maka di sini muncul untuk tampilan layoutnya. Di sini saya akan memberi warna yang sama untuk lokasi-lokasi yang terdampak. Di sini ada Kecamatan Takari, lokasi yang terdampaknya paling parah. Di sini, ini kita kembali dulu, kemudian buka di sini. Ada Kecamatan Takari. Di sini kasih warna merah. Kecamatan Takari. Kemudian Kecamatan Sulamu. Ini juga kasih warna merah. Kemudian Kecamatan Semau. Lalu Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Kupang Timur. Ini yang kerusakan berat. Kupang Timur. Kemudian Kupang Tengah. Lalu Taibenu. Di sini. Lalu ada Kecamatan Kupang Barat. Lalu Nekamese. Kemudian Amarasi Barat.
Amarasi Barat, lalu ini Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi, yang terakhir Amarasi. Oke. Jadi untuk Kabupaten Kupang sendiri, rata-rata semua daerah terdampak, tetapi yang paling parah ini yang sudah saya beri tanda warna merah ini. Ini semua daerah terdampak, tetapi yang warna merah yang paling parah. Selanjutnya kita buat layoutnya untuk mengakhiri rekaman ini. Kita buka pada layout tadi, lalu di sini beri nama layout. Di sini saya akan beri nama layout akhir. Oke. Di sini kita kecilkan dulu. Ini ganti saja dengan peta sebaran korban bencana. Peta sebaran korban bencana siklon Seroja Kabupaten Kupang. Bencana siklon tropis Seroja. Siklon tropis Seroja Kabupaten Kupang. Oke. Peta sebaran korban bencana siklon. Kemudian kita lihat di sini kemudian kita atur untuk jenis hurufnya.
Oke. Oke. Lalu di sini sesuai soal, saya akan menambahkan grafik untuk grafik kerusakan. Bukan grafik tapi tabel. Tabel informasi kerusakan. Oke. Ini kita kecilkan dulu. Oke. Tabel informasi kerusakan dengan tabel informasi korban. Oke, kita buka kembali pada layoutnya. Delete dulu.
informasi kerusakan dengan tabel informasi korban. Oke. Kemudian oke. Kemudian yang terakhir tambahkan logo untuk lambang logo dari Kabupaten Kupang. Oke. Oke, di sini saya sudah merapikan untuk logonya. Ini adalah peta sebaran korban bencana siklon tropis Seroja Kabupaten Kupang beserta tabel untuk jenis kerusakan dan tabel korban. Yang berwarna merah ini adalah wilayah dengan dampak yang terparah. Oke, sekian dari saya untuk UTS Sistem Informasi Geografi. Sekian dan terima kasih.